Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya bahwa Roh-Mu hadir di mana-mana. Kehadiran-Mu begitu nyata menuntun kami dalam sepanjang hidup kami. Bapa, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami mohon tumpahkan apa yang menjadi isi hati Bapa di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung, mengajarlah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, dimanapun kita berada, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa membatasi ibadah kita. Tidak ada apapun yang bisa membatasi untuk kita menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa Alkitab berkata, sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan tetap belajar firman Tuhan, kita tetap kuat. Kondisi boleh seperti apapun, tetapi saya percaya penyertaan Tuhan ada bagi kita semua. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, maka judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah penampian orang percaya. Penampian orang percaya. Kita buka dulu dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Tuhan. Alat penampi itu alat yang memisahkan lalang dan gandum, saudara. Alat untuk memurnikan. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari penampian. Alkitab berkata penghakiman justru dimulai dari gereja Tuhan. Saat ini Tuhan sedang memisahkan mana lalang, mana gandum. Tempat pengirikannya, lumbungnya harus bersih. Saudaraku, dalam Alkitab hanya ada dua macam manusia. Orang benar atau orang fasik. Tidak bisa setengah benar, setengah fasik. Cuma ada domba atau kambing. Tidak bisa setengah domba, setengah kambing. Kita harus memilih. Kita mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik. Coba kita lihat sebentar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal 12 ayat 9 dan 10. Supaya saudara lebih memiliki gambaran yang jelas apa yang hari-hari ini sebenarnya sedang terjadi. Kitab Daniel pasal 7-12 ini merupakan kitab nubuatan, kitab apokaliptik. Kitab yang berbicara dengan atau tentang akhir zaman. Saya akan bacakan. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saudara, kita harus dapat membedakan akhir zaman dengan zaman akhir. Kalau di sini penciptaan dunia, kejadian, katakanlah di sini akhir sejarah dunia. Taruhlah di sini adalah permulaan perjanjian baru dan Kristus disalibkan di sini. Sesungguhnya akhir zaman telah dimulai ketika Alkitab berkata pada hari-hari terakhir orang akan mendapat penglihatan, teruna-teruna akan mendapat mimpi dan penglihatan. Itu di Kisah Rasul pasal yang kedua. Sesungguhnya ketika kematian Kristus, ini akhir zaman telah dimulai. Tetapi apa yang saya harus katakan bahwa kita kemungkinan besar, bahkan saya dapat memastikan kita berada di zaman akhir. Inilah ujungnya akhir zaman.
ujungnya akhir zaman. Jadi akhir zaman dimulai dari sini. Tapi kalau kita bicara zaman akhir, itu ujungnya akhir zaman. Nah, kemungkinan besar kita ada di sini. Nubuatan kitab Daniel itu mulai digenapi sejak akhir zaman sampai zaman akhir. Dan kemungkinan apa yang dikatakan ini, kalau kita melihat di perjanjian baru juga tentang penampian, tentang penghakiman dimulai dari gereja Tuhan, maka saya dapat katakan bahwa inilah yang terjadi di zaman akhir. Banyak orang akan disucikan, lihat, ini yang akan terjadi, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Inilah paket penampian itu. Inilah paket penampian itu. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Nah, orang fasik tidak akan mengerti akan hal ini. Orang fasik tidak akan peduli akan hal ini. Tetapi orang bijaksana, orang benar, mengerti dengan betul, tahu betul apa yang saya katakan ini. Bahwa di zaman akhir, di akhir zaman, akan ada penyucian, pemurnian, pengujian. Sebab Tuhan hendak membedakan mana yang anak-anak gelap, mana yang anak-anak terang. Nah, coba kita lihat sebentar saudara, Wahyu 3 ayat yang ke-16. Ini waktunya saudara, kita dituntut mau dingin atau mau panas. Kita gak bisa suam-suam kuku. Ini untuk jemaat yang ada di Laodikia. Tuhan bicara gini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kekristenan harus dituntut seperti ini. Mau dingin, mau panas. Tidak bisa di tengah-tengah. Ini sama halnya yang tadi saya katakan. Kita mau jadi domba atau mau jadi kambing. Kita gak bisa badannya domba, badan ke depan domba, badan ke belakang kambing. Gak bisa. Ini udah saatnya. Bahkan di Wahyu 22 ayat 11, ini lebih jelas lagi saudara. Ini lebih jelas lagi. Lihat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, ia terus cemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat benar atau berbuat kebenaran. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Di masa-masa penampian ini, orang yang jahat akan bertambah jahat. Orang yang benar justru akan haus mencari kebenaran. Kita sudah betul-betul ditarik sebuah garis, kita tidak bisa berada di tengah-tengah lagi. Yang semakin mau mengejar keserupaan dengan Kristus akan terus mencarinya. Yang memang tidak minat akan semakin tidak minat. Beginilah kondisi dunia kita hari ini. Jadi saudara boleh lihat, orang yang semakin haus akan Tuhan, dia akan makin haus. Ini sudah mau finishing saudara. Ini sudah mau penghabisan. Nah, dengan apa proses penampian ini? Proses penyucian, proses pemurnian, proses pengujian ini. Nah, Alkitab mengajarkan kita, Tuhan akan melakukan penampian untuk orang percaya. Yang pertama saudara adalah lewat ini, masa yang sukar. Lewat masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindari.
Masa yang sukar di sini dalam bahasa Yunaninya kalepos, atau bisa dikatakan dangerous, masa yang bahaya. Saudara, jadi kita jangan kecil hati, kita jangan bingung kalau melihat keadaan dunia hari ini. Saya tidak tahu apakah sepanjang sejarah dunia ini pernah mengalami situasi seperti sekarang ini. Negara-negara menutup rapat-rapat, melockdown masing-masing dan lain sebagainya. Dunia semakin chaos, saudara. Saya dapat memahami, mungkin ada yang berkata, pastor, bisnis makin susah. Saudaraku, masa yang sukar memang tidak dapat kita hindari. Tetapi sebagai hamba Allah, saya ingin menguatkan, jangan menyerah di masa yang sukar ini. Memang menjelang zaman akhir ini, dunia akan terus semakin sulit. Akan terus semakin sulit. Sebab dunia ini pada akhirnya akan menjadi lautan api. Kalau kita sedang ditampi oleh Tuhan, kalau kita sedang disucikan, dimurnikan dan diuji, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita gugur di tengah jalan. Masa sukar ini Tuhan izinkan yang pertama, supaya kita menyadari, this is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Masa yang sukar Tuhan izinkan, supaya kita mengingat ketika Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes, aku pergi ke rumah Bapakku, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku akan datang kembali, menjemput kamu supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Dunia ini memang tidak akan pernah jadi Firdaus, saudaraku. Memang ketika bumi ini diciptakan, kondisinya wahine etov meot. Sungguh sangat amat baik. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, grafik kemakmuran dunia ini terus menurun. Sampai klimaksnya dunia akan hancur. Saya bukan pesimis, tapi memang itu yang Alkitab katakan. This is not our home. Dunia ini akan hancur, tetapi berbahagialah orang-orang yang lolos dalam penampian ini. Berbahagialah orang-orang yang dikategorikan sebagai gandum. Berbahagialah orang yang dikategorikan sebagai domba. Sebab sekalipun dunia ini hancur, tetapi Tuhan sudah menyediakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah yang Abraham tuju dan Abraham katakan sebagai kota yang memiliki dasar yang dibangun dan direncanakan oleh Allah sendiri. Maka kalau kita melihat masa yang sukar, satu yang harus kita ingat, dunia ini bukan rumah kita. Kita transit sementara, sebab ini bukan destinasi kita. Ibaratnya kalau saudara naik pesawat, saudara tujuan ke satu tempat, tapi harus transit dulu di airport. Di airport negara lain. Katakanlah kalau kondisi semua baik-baik saja. Mungkin saudara sedang mau traveling ke negara Eropa yang terkenal dengan pemandangan yang indah. Tapi mungkin dalam perjalanan itu saudara ada fase di mana harus transit di negara yang belum maju. Saudara transit, lama lagi transitnya. Mending kalau cuma 1 jam 2 jam, transitnya 8 jam. Mungkin saudara mulai, aduh makanannya gak ada yang enak. Aduh airportnya kok begini. It's okay, itu hanya transit. Itu hanya transit. Tetapi kalau saudara mengingat, oh yang aku akan tuju, sebuah negara yang indah, pemandangannya indah. Maka rasa tidak enak dalam transit itu akan terbayar. Tetapi kalau di transit itu kita menganggap inilah tujuan akhir kita, kita akan lemas, saudara. Saya tahu dunia ini sangat tidak bersahabat. Dunia ini sangat-sangat tidak bersahabat. Itu sebabnya bodoh kalau orang mau bercinta dengan dunia ini. Sangat bodoh kalau orang mau bercinta dengan dunia ini. Sebab Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang lebih indah. Masa sukar mengingatkan dunia ini bukan rumah kita.
Makanya jangan ikatkan diri kita ke dalam percintaan dengan dunia ini. Rugi saudara. Masa sukar yang kedua itu juga baik untuk melatih kekuatan kita. Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, kata kalepos itu saudara, kata kalepos itu juga punya pengertian reducing strength. Jadi suatu keadaan bahaya yang bisa sampai mengurangi kekuatan seseorang. Tapi kitab Amsal bilang gini, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, masa penampian ini, masa pemurnian ini ada ujiannya juga. Mau dilihat kekuatan kita itu sampai semana. Kekuatan kita itu sampai semana saudara. Masa sukar itu seperti ujian saudara. Seperti ujian. Ujian itu untuk apa sih? Ujian itu adalah untuk mengeluarkan realitas yang sebenarnya yang ada dalam diri kita. Saya ulang lagi. Masa-masa ujian adalah masa-masa untuk mengeluarkan realitas yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Kita semua pasti pernah sekolah, ya kan? Kenapa ada ujian di sekolah? Untuk mengukur kemampuan, untuk mengeluarkan realitas di dalam kita. Untuk mengeluarkan apakah kita sudah mengerti, memahami betul apa yang sudah dipelajari. It's same. Ini ada pengujian dalam penampian ini. Masa yang sukar. Untuk melihat kekuatan yang ada di dalam kita seperti apa. Kalau kekuatan kita berasal dari Tuhan, kalau fokus kita kepada kerajaan Tuhan, maka saya percaya di masa yang sukar ini kita tetap bisa berdiri teguh. Kita tetap bisa berdiri teguh. Hal yang kedua saudara dalam penampian ini, yang akan terjadi adalah penyesatan. Kalau tadi masa yang sukar, maka yang kedua adalah penyesatan. Matius 1 Timotius pasal yang keempat dulu saudara. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kenapa orang bisa murtad? Karena tidak bisa lolos di penampian ini. Tidak lolos di ujian ini. Tidak lolos ketika dia dimurnikan. Penyesatan itu pasti terjadi saudara, kita tidak bisa hindari. Mau penyesatan itu bisa mulai dari garis tebal sampai garis tipis. Bisa dari terang-terangan sampai dengan yang terselubung. Coba kita lihat sebentar, Matius 24 ayat keempat dan yang ke-11 saya akan bacakan. Matius 24 ayat yang keempat dan ke-11. Tentunya ini Tuhan Yesus sedang bicara dalam konteks akhir zaman juga. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi Tuhan sendiri sudah memperingatkan, penyesatan pasti ada. Ayat yang ke-11 lihat. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sampai dikatakan nabi palsu. Kenapa mesti diawali kata nabi dulu? Gini saudara, kalau saya bilang misalnya gini, ini somai Bandung palsu. Bentuknya kira-kira mirip apa? Pasti mirip somai. Gak mungkin dong kalau saya bilang somai Bandung palsu. Gak taunya yang dikasih bentuknya mirip risol. Lah, orang gak akan tertipu. Ya toh? Orang udah tahu ini apa somai Bandung, orang bentuknya risol kok bilangnya somai Bandung.
Kalau dikatakan somai Bandung palsu, pasti dia akan buat bentuknya betul-betul seperti somai Bandung. Kalau enggak, orang gimana tertipu? Dia harus bikin semirip dengan yang aslinya. Tetapi padahal itu bukan somai Bandung. Itu mungkin somai Ciawi, somai Ciamis, atau nggak tahu dari mana. Tapi dia klaim itu somai Bandung. It's same. Kalau Alkitab bilang nabi palsu, berarti modelnya, kelihatannya sebagai nabi. Tapi bukan nabi, tapi palsu. Kalau kita bicara nabi, itu kan harusnya seseorang yang diurapi, seseorang yang memberikan petunjuk Tuhan. Seseorang yang memberikan direction apa yang Tuhan inginkan. Nah, di akhir zaman ini kata Alkitab akan ada banyak penyesat, akan ada nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Kalau nabi asli nubuat, kalau nabi palsu lu buat-buat. Kalau misalnya dia tidak datang sebagai sosok yang rohani juga, maka pasti bukan nabi palsu. Inilah yang Paulus juga katakan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, makanya menyamar. Penampilannya malaikat, tapi bukan pembawa berita Allah. Malaikat itu kan the messenger, pembawa berita. Malaikat terang membawa berita Allah. Kalau yang menyamar, yang dia bawa bukan berita Allah, tapi berita kegelapan. Nah, tadi saya sudah katakan penyesatan itu akan menggempur orang percaya dari segala arah, dari segala sisi. Mulai dari yang terang-terangan sampai dengan yang terselubung. Dari garis keras sampai garis halus. Iblis itu sangat licik, senjatanya dari dulu tipu muslihat. Dia paling cerdik dalam menipu manusia. Maka kalau penyesatan dalam garis halus atau yang tidak terang-terangan, dia muncul sebagai nabi palsu, mungkin bisa berkhotbah juga dan pasti bisa berkhotbah. Pakai ayat Alkitab, nggak usah ngomong pasti. Nabi palsu tidak akan menyuruh saudara ke diskotik, ke nightclub, ke tempat perjudian, ke tempat pelacuran. No. Nabi palsu tidak akan suruh saudara yang kayak begitu. Nabi palsu mungkin bisa menyuruh saudara melakukan hal-hal yang kelihatannya baik juga. Tetapi saudara bisa gampang untuk menilai apakah seseorang itu nabi palsu atau bukan. Pesannya ini berasal dari Tuhan atau bukan. Sebab mohon maaf saudara, sungguh ironi sekali hari-hari ini banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan, mengaku menyampaikan firman Tuhan, mengaku membawa pesan Tuhan, tetapi sebenarnya dia tidak membawakan pesan Tuhan. Sampai pendeta dengan motivator itu tidak ada bedanya. Tetapi dengar baik ini, kalau seorang yang membawa berita asli tentang Tuhan, yuk perhatikan beritanya. Satu, pasti beritanya mendorong orang untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Ini pasti. Standarnya ini Kristus. Jadi kita jangan senang kalau kita cuman, aku sudah baik, aku tidak ke tempat pelacuran, aku tidak ke tempat perjudian, aku ke gereja loh, dan kita merasa aman dengan posisi itu. Oh, tunggu dulu saudara, standar kita Kristus. Standar kita bukan manusia. Apalagi kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang hidupnya jelas-jelas kelihatan tersesat. Setan paling licik di sana. Setan itu cuma punya satu agenda. Saudara jangan mengejar keserupaan dengan Kristus. You boleh jadi orang baik. You boleh jadi orang yang terpandang. Boleh jadi orang yang terhormat. Boleh sukses keluarga, sukses bisnis, sukses karir dan lain sebagainya. Tapi setan punya tujuan satu. Jangan menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Sebab kalau saudara menjadi serupa dengan Kristus,
maka itu bahaya buat dia. Petualangannya akan diakhiri. Nah, visi gereja kita adalah membangun anggota keluarga kerajaan Allah. Anggota keluarga kerajaan Allah pasti harus mengejar keserupaan dengan Kristus. Tidak hanya baik secara moral, tidak hanya baik menurut ukuran dunia, tetapi harus terhormat baik dengan ukuran Kristus. Dan ini sangat berat, saudara. Ini sangat berat sekali. Yang kedua, kalau nabi palsu itu ini tidak mengejar keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, ciri-ciri nabi palsu adalah menikahkan saudara dengan dunia. Menikahkan dengan dunia. Memang sangat tipis sekali perbedaan antara orang yang bersahabat dengan Tuhan untuk memperoleh dunia ini dengan bersahabat dengan dunia dan digunakan untuk kepentingan Tuhan, atau bersahabat dengan Tuhan dengan menggunakan dunia ini. Jadi ada beda yang tipis antara bersahabat dengan dunia dengan menggunakan Tuhan, dengan bersahabat dengan Tuhan dengan menggunakan dunia. Nah, salah satu ciri nabi palsu adalah dia akan menikahkan kita dengan dunia dan alatnya Tuhan. Ini tipis loh bedanya. Sama-sama datang ke gereja, sama-sama nyanyi lagu pelan dan lagu cepet, sama-sama kasih kolekte, sama-sama dapat doa berkat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang dia hendak capai adalah dunia. Nabi palsu paling pandai bikin seperti ini. Nabi palsu ini paling jago untuk bikin seperti ini. Lalu penyesatan, saya tidak sedang berdebat tentang doktrin. Doktrin itu seperti karet, saudara. Ditarik kanan, tarik kiri, orang bisa berkelahi karena doktrin. Saya tidak punya interest untuk ribut dalam doktrin. Tetapi saya sebagai gembala, sebagai orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, saya hanya bisa mengingatkan bahwa untuk saudara melihat apakah dia menyesatkan atau tidak, jangan ribut sama doktrinnya, tapi lihat apakah yang dia ajarkan mendesak supaya kita mengejar keserupaan dengan Kristus. Apakah yang dia ajarkan mendesak kita untuk mau pulang ke rumah Bapa, atau sebaliknya bikin betah di dunia. Penyesatan yang ketiga juga, dia menghancurkan tubuh Kristus. Menghancurkan tubuh Kristus. Hati-hati. Menghancurkan tubuh Kristus yang saya maksudkan adalah dia lihat semua orang salah, cuman dirinya yang benar. Merasa benar itu bahaya. Kalau benar, benar saja. Kalau merasa benar, berarti tidak benar. Jangan kita jadi orang yang merasa, tapi harus benar, benar, benar. Sama, hubungan di hadapan Tuhan juga begitu. Jangan merasa benar, harus benar. Jangan merasa kudus, kudus saja, jangan merasa kudus. Dan kita harus bisa menghargai sesama tubuh Kristus. Kita punya fungsi yang beda-beda, ada yang tangan, ada yang kepala, ada yang kaki. Kita menghargai tubuh Kristus, jangan menghancurkan tubuh Kristus, saudara. Yang ketiga, aniaya. Dalam penampian itu terjadi aniaya. Matius 24 ayat yang ke-9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, aniaya, penyiksaan hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita lihat, memang ini akan terjadi, kata Tuhan, bahwa kita akan disiksa, kita akan diserahkan.
banyak orang saling membenci dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kita hindari, pasti terjadi. Untuk penampian ini aniaya pasti terjadi, tapi saya harus ingatkan gini, aniaya itu tidak melulu harus fisik, batin kita pun bisa teraniaya. Coba buka dulu sebentar ayatnya yang terakhir supaya saudara lebih paham ini. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12, lihat. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Setiap orang yang mau hidup beribadah, kata beribadah di situ, eusebos, godly. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kalau ada li itu kan seperti, kata sifat seperti. Godly itu ya seperti Tuhan. Orang yang mau hidup seperti Tuhan, orang yang hidup mengejar keserupaan dengan dunia, pasti kata Alkitab akan menderita aniaya. Nah, inilah yang saya katakan, aniayanya tidak melulu fisik. Bisa saja perlakuan tidak adil, bisa saja perasaan kita yang dianiaya, bisa saja perlakuan disrespect dari orang lain karena kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Itu bisa terjadi. Tapi kalau saudara lihat di 2 Timotius 3, kalau saudara lihat judul perikopnya saja, iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci dan aniaya. Jadi rupanya yang bisa membuat iman bertumbuh itu dua. Pembacaan kitab suci dan ini aniaya. Makanya dalam penampian ini aniaya pasti terjadi. Aniaya atau menderita karena kebenaran justru merupakan kesempatan kita. Merupakan kesempatan kita untuk dipermuliakan bersama Kristus. Sebab Roma 8 ayat 17 berkata, kamu adalah ahli waris yang akan menerima janji-janji Allah jika kamu menderita bersama Kristus. Jadi aniaya ini bukan saja sebagai penampian dan pengujian, justru aniaya adalah kesempatan kita untuk bisa dimuliakan bersama Kristus. Nah, bagaimana untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini, masa-masa penampian ini? Simple. Just be true Christian. Murid Kristus yang sejati. Masa-masa ini hanya untuk membuktikan siapa yang murid, siapa yang pengikut. Siapa yang lalang, siapa yang gandum. Simple, just be the true Christian. Jadilah orang yang serius murid Kristus. Kalau pengikut pasti gugur. Itu sudah terbukti dari dulu banyak yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi ketika masuk jalan Via Dolorosa, ketika Tuhan Yesus menjelang disalibkan, yang namanya pengikut pasti gugur. Dalam penampian pengikut pasti gugur. Maka saya harus katakan bahwa di Lifehouse ini kita bukan mau seneng kumpul-kumpulin orang. Percuma kalau cuma jadi pengikut. Tapi saya mau encourage setiap kita bukan pengikut tapi murid. Supaya di masa penampian ini jangan ada yang gugur. Di masa penampian ini jangan sampai ada yang jadi kecil hati. Masa-masa ini justru membuktikan apakah kita layak bersama Tuhan atau tidak. Kalau fondasi kita adalah firman Allah, pengiringan kita adalah kecintaan kepada pribadinya, bukan mangkoknya Tuhan. Kan ada orang yang ikut Tuhan karena mangkoknya Tuhan, karena berkatnya. Tapi kalau pengiringan kita dasarnya kecintaan kita pada pribadinya, saya berani bilang gini, saudara pasti bisa melewati penampian ini. Pasti bisa. Saudaraku, berita ini bukan untuk menakut-nakuti kita semua. Tetapi saya sedang memberitahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jangan jadi kecil hati, jangan jadi kecil kekuatan. Ini ibarat siswa yang akan menghadapi ujian. Biasanya dikasih tahu kapan mau ujian, ayo mempersiapkan diri. Nah ini kita akan menghadapi ujian dan sedang menghadapi ujian. Persiapkanlah dirimu. Be the true Christian. Jadilah murid Tuhan.
Lewat 3 hal ini, masa yang sukar, penyesatan, dan aniaya. Kalau kita bisa melewatinya, kita melewati penampian ini. Dan saudara, kita semua akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan melindungi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah menerima firman-Mu. Di masa-masa penampian ini, hamba-Mu berdoa agar setiap di antara kami, Engkau tampil Lifehouse Jakarta ini dan kami mau tampil sebagai pemenang. Kami mau dapat digolongkan sebagai murid Kristus, bukan sebagai sekedar pengikut Kristus, tapi kami mau benar-benar menjadi murid. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu di Lifehouse Jakarta ini, menghadapi masa yang sukar, menghadapi penyesatan, menghadapi aniaya, kami bisa berdiri tegak. Kami mau didapati setia. Dan hamba-Mu berdoa, kiranya berkat dari Allah Bapa, perlindungan, penyertaan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu mulai sekarang sampai Maranatha, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan permai untuk menjemput kami yang hidupnya berkenan kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Pergunakan waktu-waktu ini untuk membangun keluargamu. Pergunakan waktu-waktu ini untuk membangun manusia rohanimu. Banyak waktu di rumah dengan anak-anak, bangunlah anak-anakmu, bangunlah keluargamu. Supaya kita semua dapat berkumpul kembali satu hari kelak. Amin. Tuhan memberkati.